Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, semoga kalian selalu baik-baik saja. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Teman-teman, pernahkah kalian menemukan atau menjumpai sebuah teks puisi baik di internet, buku, ataupun media sosial? Ya, tentu saja pernah ya. Cuplikan-cuplikan tentu saja pernah ya. Teman-teman, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan, menemukan, dan menjelaskan unsur-unsur pembangun dari teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Sekarang, coba kalian cermati teks puisi berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Sudah? Jika sudah, mohon perhatian kembali ke depan. Perhatian kembali ke depan. Perhatian kembali ke depan. Ya, sekarang Ibu minta kalian untuk memperhatikan. Ibu akan membacakan puisi berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah teman-teman, setelah tadi kalian cermati teks puisi berjudul Hujan Bulan Juni dan kalian telah mengamati bagaimana puisi tersebut ketika dibacakan, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasakan sesuatu? Iya, kalian merasakan ada yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kalian. Dan kalian merasakan ada nada-nada yang menggugah perasaan kalian, benar? Teman-teman, teks puisi itu memiliki unsur-unsur pembangunnya, unsur-unsur yang membentuk puisi, baik unsur dari dalam maupun unsur dari luar. Puisi memiliki dua unsur pembangun, dibedakan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun puisi dari dalam, sementara unsur ekstrinsik, unsur yang membangun puisi dari luar puisi. Unsur-unsur intrinsik itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada unsur batin dan unsur fisik. Benar sekali, unsur batin dan unsur fisik. Kedua unsur ini membangun puisi dari dalam. Unsur batin kalian temukan setelah kalian melakukan pembacaan dan memahami puisi tersebut, sehingga kalian bisa menemukan unsur batinnya. Sementara unsur fisik kalian temukan setelah kalian amati tubuh puisi, perwajahan puisi. Bisa kalian temukan misalnya ada unsur fisik tipografi, itu adalah perwajahan puisi. Bagaimana wajah puisi tersebut? Apakah zigzag, lurus, atau berbentuk buah apel misalnya? Itulah unsur fisik puisi. Sementara unsur ekstrinsik adalah unsur puisi yang membangun dari luar, yaitu unsur-unsur yang membangun puisi dan mempengaruhi penciptaan puisi itu dari luar. Unsur ekstrinsik misalnya adalah unsur biografi pengarang, unsur sosial ketika puisi tersebut diciptakan, dan makna atau nilai. Ya.
Unsur-unsur tersebut dapat kalian temukan setelah kalian melakukan identifikasi, melakukan identifikasi, pemaknaan, dan melakukan interpretasi terhadap puisi tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu kita lanjutkan. Pada puisi Hujan Bulan Juni, kalian temukan di sana ada unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Coba kalian cermati. Jika ada yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan. Sudah cukup jelas ya? Saya rasa sudah cukup jelas. Unsur-unsur pada puisi Hujan Bulan Juni itu ada unsur-unsur tema, rasa, nada, amanat, dan lain sebagainya, dan bisa kalian cermati. Sudah ya teman-teman? Silahkan sekarang kalian membentuk 5 kelompok. Membentuk 5 kelompok dengan cara berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya. Sudah bersama kelompoknya ya teman-teman? Sudah mendapatkan puisi masing-masing? Masing-masing kelompok sudah dapat 1 puisi? Jika sudah, teman-teman, masing-masing kelompok mendapatkan 1 puisi yang berbeda. Nah, dari puisi-puisi tersebut, silakan kalian diskusikan unsur-unsur pembangun apa saja yang ada di dalamnya. Kalian temukan unsur-unsur tersebut dan kalian buktikan. Misalnya ada gaya bahasa. Kalian menemukan gaya bahasa personifikasi di dalam puisi tersebut. Lebih tepatnya di bait yang mana kalian tuliskan. Kalian data dan kalian tuliskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Bagaimana kelompok-kelompoknya? Bagaimana kelompok 4? Ada kesulitan? Kelompok 2 sudah selesai? Ini kelompok 5 kenapa? Kelompok 5 kenapa? Kalian identifikasi, temukan unsur-unsur pembangunnya. Kalian baca dulu, kalian cermati, kemudian kalian simpulkan, adakah unsur-unsur pembangunnya itu apa saja. Sudah selesai ya teman-teman? Kalian sudah menemukan unsur-unsur pembangun dari teks puisi tersebut. Sudah selesai diskusinya? Diskusinya sudah dulu. Nah, teman-teman, setelah ini silahkan kalian buat 2 pertanyaan. 2 pertanyaan terkait unsur-unsur pembangun puisi. Ingat, terkait unsur-unsur pembangun puisi. Tidak boleh kelompok 1 membuat pertanyaan terkait puisi dari kelompoknya. Misalnya, puisi kelompok 1 itu apa saja unsur pembangunnya. Puisi kelompok 2 apa saja pembangunnya. Itu tidak boleh. Unsur-unsur pembangun secara umum. Setelah kalian menulis pertanyaan itu, silahkan kalian kumpulkan. Saya beri waktu 5 menit, silahkan diskusi dan tuliskan pertanyaannya. Baik teman-teman, pertanyaan-pertanyaan kalian sudah terkumpul. Sekarang, pertanyaan-pertanyaan ini akan Ibu bacakan. Kita melakukan kuis bersama-sama. Kuis kecil. Silakan setelah pertanyaan ini Ibu bacakan, kalian jawablah pertanyaan itu dengan menuliskannya di kertas kalian. Oke? Nah, nanti jika kelompok yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 1 poin penghargaan dan bintang penghargaan. Kelompok yang lain boleh menanggapi, misalnya pertanyaan kelompok 1 belum cukup jelas. Silakan kelompok 2 atau kelompok lainnya bisa menanggapi. Siap? Pertanyaan pertama. Saya tidak tahu ini siapa yang membuat pertanyaan, tapi silakan kalian jawab. Pertanyaan pertama. Apakah unsur pembangun puisi pasti ditemukan dalam puisi? Ya atau tidak? 1, 2, 3. Silakan. Kelompok 3? Ya. Kelompok yang lainnya? Ya. Baiklah teman-teman, kalian semua mendapatkan poin dari pertanyaan nomor 1. Kalian mampu menjawab semua pertanyaan dari nomor 1. Jadi semua kelompok, kelima kelompok mendapatkan poin penghargaan. Teman-teman,
Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah berhasil kita pecahkan. Kalian semua berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Dan kalian semua mendapatkan poin penghargaan secara sempurna. Tepuk tangan untuk kalian semua. Setelah kita melakukan diskusi mengenai unsur-unsur pembangun teks puisi dan kita telah menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, kita bisa mengetahui bahwa puisi memiliki unsur-unsur yang membangunnya, yaitu unsur dari dalam dan unsur dari luar. Benar? Ya. Teman-teman, unsur-unsur puisi tersebut dapat kita temukan setelah kita melakukan identifikasi, pemaknaan, dan interpretasi terhadap puisi tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita tadi telah melakukan diskusi dan unsur batin, tadi ada yang bertanya, unsur batin tidak termasuk ke dalam unsur ekstrinsik puisi. Kenapa? Karena unsur batin meskipun tidak ditemukan pada tubuh puisi secara langsung, tapi kita dapat menemukan unsur batin puisi tersebut setelah kita melakukan interpretasi terhadap puisi. Jadi unsur batin adalah unsur intrinsik puisi bersamaan dengan unsur fisik. Unsur ekstrinsik puisi itu adalah unsur yang membangun puisi dari luar. Jadi tidak ditemukan pada teks puisi dari luar. Ya. Kalau unsur ekstrinsik tadi apa? Pengarang, yaitu biografi pengarang, catatan hidup pengarang. Unsur sosial ketika puisi tersebut diciptakan. Karena pengarang adalah anggota sosial. Jadi itu dapat mempengaruhi penciptaan puisi. Sementara itu, unsur yang lainnya adalah unsur nilai. Yang lainnya adalah nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam puisi. Nilai-nilai yang terkandung dalam puisi ketika puisi tersebut diciptakan dan ada di dalam puisi tersebut. Sampai di sini teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya yang akan bertanya. Pertanyaan pertama, apa saja unsur-unsur pembangun teks puisi? Silakan. Ya, cerdas. Itulah unsur-unsur pembangun teks puisi, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, mengapa, ini baru saja kita bahas, mengapa unsur batin puisi tidak termasuk ke dalam unsur ekstrinsik? Cerdas sekali, benar sekali. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi? Kalian semua cerdas. Kita perlu melakukan identifikasi, pemaknaan, dan interpretasi terhadap puisi supaya kita dapat menemukan unsur-unsur pembangun dari teks puisi. Teman-teman, karena tadi kita telah melakukan identifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi, kita melakukan diskusi, dan kalian bahkan telah mengajukan pertanyaan, bahkan menjawabnya, dan kalian mendapatkan poin sempurna. Saya anggap kalian sudah paham. Namun, adakah yang ingin ditanyakan sebelum pelajaran hari ini kita cukupkan? Tidak ada. Ya, hari ini kita telah belajar untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Unsur pembangun teks puisi ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun dari dalam, dan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar puisi. Unsur intrinsik kita temukan dari dalam puisi, sementara unsur ekstrinsik dapat kita temukan setelah kita memahami biografi pengarang, sosial masyarakat ketika puisi tersebut diciptakan, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan tergambarkan dalam puisi. PR minggu depan, iya dong, ada PR dong. PR minggu depan, silakan kalian kerjakan lembar kerja LKS halaman 20. Kalian kerjakan dengan baik dan benar. Tidak mencontek kerjaan milik teman. Oke, karena hari ini kita sudah belajar bersama-sama, tentunya kalian sudah paham
apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, dan bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Jadi, saya harap kalian tidak mengerjakan dengan asal-asalan dan tidak mengerjakan dengan mencontek pekerjaan milik teman, salin tempel milik teman. Tidak boleh. Untuk yang terakhir, adakah yang ingin bertanya? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Teman-teman, pelajaran hari ini saya rasa cukup. Silakan kalian pelajari materi untuk minggu depan, yaitu materi untuk menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Pelajaran hari ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk perhatian kalian. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Teman-teman, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Iya, kita belajar mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat membandingkan, menguraikan, dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Sekarang, silakan kalian cermati teks puisi berjudul Laut, karya Amal Hamzah. Kalian baca? Sudah kalian baca? Selanjutnya, silakan kalian cermati unsur-unsur pembangun yang sudah ditentukan di sana. Adakah yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya? Tidak ada? Lanjut. Coba kalian perhatikan maknanya. Makna dari teks puisi tersebut. Sudah ya teman-teman? Jika sudah, kita lihat seperti yang kemarin telah kita bahas, puisi memiliki unsur-unsur pembangun, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Selain itu, puisi juga memiliki makna yang terdapat di dalamnya. Makna dari teks puisi, masing-masing orang yang melakukan interpretasi terhadap makna puisi bisa memaknainya dengan cara berbeda. Jadi jangan heran jika makna yang berhasil disimpulkan oleh A berbeda dengan makna yang disimpulkan oleh B, namun pada intinya adalah sama. Setelah kita menemukan unsur pembangun dan makna teks puisi, kita dapat menyimpulkan unsur pembangun dan makna dari teks puisi tersebut. Jadi untuk dapat menyimpulkan unsur pembangun dan makna teks puisi, kita perlu terlebih dahulu menemukan yang mau disimpulkan. Yang mau disimpulkan apa? Unsur pembangun dan makna. Jadi kita temukan dulu unsur pembangunnya seperti kemarin. Maknanya dapat kita temukan setelah kita membaca dan memahami maksud puisi tersebut. Setelah itu, setelah kita temukan unsur pembangun dan makna, kita lihat hubungan keduanya dan kita tulislah simpulannya. Itulah cara menyimpulkannya. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Jika tidak ada, mari kita lihat halaman berikutnya. Ada dua puisi yang berbeda. Benar, kedua puisi tersebut perlu kita simpulkan unsur pembangun dan maknanya. Pertama, mari kita lihat puisi pertama. Silakan kalian baca puisi pertama dan puisi kedua. Puisi pertama kalian baca dan temukan unsur pembangunnya. Jika sudah, lihat puisi yang kedua, temukan unsur pembangunnya. Sudah? Selanjutnya, makna. Kita lihat makna pada puisi yang pertama. Kita tentukan maknanya dengan pertama, kalian tempatkan diri kalian sebagai penulis. Ini adalah karyaku, aku adalah penulis. Apa yang ingin ku sampaikan dari karyaku ini? Kalian simpulkan maknanya dengan kalian sebagai penulisnya. Puisi yang pertama dan kedua sama. Silakan. Sudah? Jika sudah, kalian lihat maknanya dengan kalian menempatkan diri sebagai pembaca. Ini adalah karya orang lain. Aku ingin menemukan maknanya.
temukan maknanya dengan kalian sebagai pembaca. Sudah ya teman-teman? Kita sudah menemukan unsur pembangun dan makna dari puisi 1 dan puisi 2. Kita lihat, kedua puisi tersebut memiliki unsur-unsur pembangun yang berbeda. Begitu pula dengan makna. Kita lihat bahwa puisi 1 memiliki unsur pembangun yang dapat membuat kita bisa menyimpulkan dan menemukan maknanya itu apa. Jadi ada hubungan antara unsur pembangun dan makna. Coba kita lihat hubungannya, unsur pembangun puisi 1 dan makna puisi kedua. Dilihat hubungannya. Sudah? Jika sudah, tuliskan simpulan kalian. Tuliskan simpulannya. Lakukan hal yang sama pada puisi kedua. Ya, sudah ditulis, sudah dicatat. Selanjutnya, teman-teman, setelah kita bisa menemukan unsur pembangun dan maknanya, kita bisa melihat bahwa kedua puisi tersebut tentunya memiliki makna dan unsur pembangun yang berbeda. Ya. Dan hubungan antara unsur pembangun dan makna itu bisa kita lihat sehingga bisa kita simpulkan. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai unsur pembangun dan makna, hasil simpulannya? Ya. Ternyata makna yang berhasil diinterpretasi oleh Andi berbeda dengan Lisa, namun pada intinya sama. Dan simpulan kalian mirip ya, sama ya. Teman-teman, setelah kita lihat ada unsur pembangun puisi A, unsur pembangun puisi B, makna puisi A, makna puisi B, dan simpulannya, kita lihat bahwa puisi tersebut dapat kita simpulkan berdasarkan unsur pembangun dan maknanya. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Untuk mengidentifikasi unsur pembangun, menemukan makna, selanjutnya menyimpulkan. Jika tidak ada, teman-teman, ada yang ingin menyampaikan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa ini terlalu mudah? Mudah jika kalian memahaminya. Untuk dapat menyimpulkan unsur pembangun dan makna dari teks puisi, pertama yang utama harus kita lakukan adalah menemukan yang mau disimpulkan. Yang mau kita simpulkan apa? Unsur pembangun dan maknanya. Jadi kita temukan kedua hal ini, unsur pembangun dan makna. Setelah itu kita lihat hubungan antara unsur-unsur pembangun dan makna dari puisi ini. Barulah kita dapat menyimpulkan unsur pembangun dan makna dari puisi ini. Ya. Jangan khawatir, makna dari masing-masing anak yang berhasil kita interpretasi mungkin akan berbeda. Karena itu berhubungan dengan pengalaman sosial kalian dan itu mempengaruhi pemaknaan kalian. Namun pada intinya sama. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, marilah kita, jika tidak ada, saya yang akan bertanya. Mengapa makna masing-masing orang dapat berbeda? Ya, karena memiliki pengalaman yang berbeda. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna puisi? Benar, temukan dulu yang mau disimpulkan, lihat hubungannya, tulislah simpulannya. Ya teman-teman, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita telah menemukan unsur-unsur pembangun dan makna dari puisi. Kita juga telah menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna puisi bersama-sama. Nah, PR minggu depan, tentu saja ada PR. PR minggu depan, kerjakan lembar kerja di LKS halaman 25. Ingat, kerjakan sendiri, jangan nyontek. Pembelajaran hari ini kita telah berhasil mengetahui cara menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi dan makna teks puisi. Setelah kita menemukan unsur pembangun dan makna, kita juga berhasil menyimpulkan secara tidak langsung kita telah melakukan apresiasi terhadap karya sastra
yang telah diciptakan oleh pengarang. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya terkait pembelajaran hari ini? Jika tidak ada, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa pelajari materi berikutnya. Kita akan belajar mengenai novel. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.